Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan hadis nomor 346. Qala al-Imam al-Hafiz al-Munziri. Imam al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib bisanadihi dengan sanadnya. An Zaid bin Khalid, dari sahabat Nabi namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Makanya ada istilah iftar jama'i, buka bersama. Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa dapat pahala sama macam orang yang puasa. Maka banyak orang-orang kaya, dia beli nasi bungkus, kasih buka puasa. Bapak enggak puasa? Kan udah dapat pahalanya Pak Ustadz. Kenapa Bapak enggak puasa? Man fattara shaiman, siapa yang memberi buka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia dapat pahala macam orang yang puasa. Ngapain lagi saya puasa? Ini aliran sesat. Dapat pahala bukan berarti kewajibannya hilang. Wajib dia puasa. Terus apa maksud dapat pahala itu? Maksudnya dapat lipatan, berlipat-lipat. Kalau hanya sekedar puasa, 1. Tapi kalau saya belikan nasi bungkus, 2. Belikan lagi, 2. Kalau tidak puasa, wajib diqadha, diganti. Itulah dalil tidak boleh baca hadis sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Dibaca sendiri, dipahami sendiri, nggak bisa, mesti berguru. Apakah orang yang dikasih makan itu pahalanya berkurang? Ghaira annahu la yanqusu min ajris shaim syai'un. Orang yang dikasih makan puasa itu pahalanya tidak berkurang. Saya punya air minum, diambil oleh Pak Wira setengah, berkurang atau tak berkurang? Berkurang. Ibu punya kue kotak, saya ambil 1, berkurang apa tak berkurang? Berkurang. Zaman dulu susah memahami ini. Dia ngasih makan orang puasa, terus dia dapat pahalanya, berarti berkuranglah pahala dia. Kata Nabi, tidak berkurang. Kayak mana menjelaskannya pahalanya enggak berkurang? Habis acara ini, Pak Wira mengirim link kajian sore ini. Dikirim ke grup, ibu dapat 1 link. Habis itu link itu ibu share ke kawan ibu. Kawan ibu dapat tak? Dapat. Link ibu hilang tak? Pahala share. Share. Kira-kira dengan kecanggihan teknologi ini, beragama ini makin susah atau makin mudah? Makin mudah.
Yang dulu tak bisa dijelaskan, bisa dijelaskan sekarang. Ambek bunga setangkai berkurang, ambek air seteguk berkurang, ambek kue sebiji berkurang. Kok bisa pahala tak berkurang? Tuh file yang kukirim tadi kau share berkurang tidak? Tidak. Jadi kecanggihan ini makin memudahkan kita insyaallah. Ini hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustadz? Rawahul arba'ah. Hadisnya ada dalam 4 kitab sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Sunan itu artinya apa? Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Kalau Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, kalau berjumpa dengan ulama, tangannya disusunan, susunan. Maka disebut dengan Sunan Kalijogo. Karena waktu berjumpa dengan dia, tangannya disusunan tanda hormat. Ini yang kitab hadis ini bahasa Arab. Satu sunnah, kalau banyak sunan. Sedangkan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Wali Songo bahasa susunan. Jelas? Tak jelas saya jelaskan sekali lagi. Hadisnya sahih atau tidak? Wa sahhahahu Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi hadisnya sahih. Wa Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Khuzaimah hadisnya sahih. Wa Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban hadisnya sahih. 3 ulama mengatakan hadis ini sahih. Mestinya hadis ini kita kaji sebelum puasa kemarin Pak Ustadz. Ini udah lewat Pak Ustadz. Membagi ke puasa sunat pun dapat pahala. Ibu yang puasa sunat, kau puasa sunat katanya. Iya, ini ku kasih nasi kotak. Dapat pahala. Oke, kita lanjutkan 347. Wa an Abi Ubaidah, dari Abu Ubaidah ibnil Jarrah radhiyallahu an. Kalau disebut nama sahabat Nabi, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa radhiyallahu an? Karena mereka diridhai Allah. Kita mudah-mudahan diridhai Allah. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? As-siyamu junnah. Puasa itu tameng. Saya mau perang, takut kena panah, takut kena tombak, takut kena pedang, maka saya letakkan di sini macam tampah. Namanya tameng. Payah saya jelaskan tameng ke anak saya Pak Ustadz, tulis saja Kapten Amerika. Tameng. Puasa itu tameng, melindungi kita. Malam yakhrikha, selama tameng itu tidak bolong. Tameng, datang panah, tameng, datang tombak, tameng, datang pedang, tameng. Tapi kalau tameng bolong, kena. Apa yang membolongi tameng? Rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i. Sanadnya hasan. Sahih apa tak sahih? Sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Wa akhrajahu Tabrani. Menurut Imam Tabrani, hadis ini ada dalam kitab Al-Awsat. Periwayatnya Abu Hurairah. Ada tambahan. Wa bima yakhriquha, apa yang menyebabkan tameng itu bolong? Apa yang merusak tameng? Yang merusak tameng 2. Pertama, bikadzibin, bohong.
rusak tameng gara-gara bohong. Bagus jilbabnya ya Bu, bagus. Ibu cuma punya satu? Enggak, ini contoh, saya kebetulan jualan. Harganya berapa? 500.000 modal, saya nggak ngambil untung sama sekali. Mana ada orang nggak ngambil untung? Bohong, bikazibin. Kazib, bohong. Ini ikan ini baru saja dia naik dari laut. Tengok insangnya merah. Rupanya darah sapi dicolek. Bohong. Bikadzibin, rusak tameng. Apalagi yang merusak tameng? Ribah. Ribah. Membicarakan aib orang. Kabarnya laki sianu, bini sianu, anak sianu, menantu sianu, cucu sianu, macam mesin pompong rusak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah tahu kabar anak sianu, bini sianu? Shhh. Ingat kata Ustaz Somad, rusak tameng. Jangan bicara aib orang. Stop. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Dua yang merusak tameng. Kadzib, ribah. Kadzib dengan ribah sama-sama perbuatan lidah. Dulu kadzib sama ribah perbuatan lidah. Sekarang waspadalah. Makanya kalau ada orang, kalau kita jumpa sama dia khawatir nanti ribah, kita jumpa sama dia jangan lama-lama. Datang, say hello, apa kabar, minal aidin wal faizin, mohon maaf ya, aku kesana sebentar ada begitu. Karena kalau lama nanti ke dia langsung dua. Pertama, nanti kalau lama sama dia cerita aib. Yang kedua, minjam duit. Pertama cerita aib, yang kedua minjam duit. Begitu udah assalamualaikum, apa kabar, di mana hari raya kemarin? Di kampung, orang tua sehat? Sehat. Begitu dia udah mulai, aku mau ke sana sebentar. Karena kalau sampai katanya habis kita minjam duit. Dua gendang ya. Kalau tak bicara aib, minjam duit. Waspadalah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Hadis yang ke-348. Habis ini saya jawab pertanyaan Ustazah. Jam 5.30 saya ke Kuansing. 3 acara. Nanti malam, besok subuh, besok siang. Acara YTWU. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Al-Nom. Hadis 348. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, rubba shaimin, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa, illal ju', lapar saja. Tak ada pahala, lapar. Gara-gara apa? Rubba qaimin, berapa banyak orang yang tahajud malam, tarawih, witir, baca Quran, tahajud, laisa lahu min qiyamihi, tak dapat apa-apa, illa sahar, hanya begadang. Sahar artinya begadang. Sahar. Siapa nama laki kau? Sahar. Begadang. Apa kerja dia? Jaga malam. Cocoklah sahar.
illa sahar. Siangnya cuma dapat lapar, malamnya dapat sahar. Nauzubillah. Mudah-mudahan puasa kita kemarin dapat pahala. Di sini tarawih 20 rakaat. Tambah 3, 23. Iktikaf 10 malam. Dari mulai jam 1 keluar jam 7. Full. Salat sunat isyraq. Di mana hadis ini Pak Ustadz? Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Wal lafzu lahu, lafaznya dari Ibnu Majah. Sahih apa tak sahih? Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Menurut Ibnu Khuzaimah ini hadis sahih. Siapa lagi mensahihkan? Wal Hakim. Menurut Imam Al-Hakim ini hadis sahih. Al-Hakim. Walabzuhuma dalam kitab Ibni Khuzaimah dengan Hakim bunyinya begini. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang puasa, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Dia cuman dapat ju' lapar, atash haus. Atos katanya keras Pak Ustadz. Gus nek sampean ngomong Jawa, atos iku kareh, hari atos ku kareh. Sampean wong Jawa apa wong Minang? Aku kok sebananya wong Jawa tapi dak dek lamo dirimbo panjang iko. Ju wal atos. Atos artinya awi, harus, haus. Wa rubba qaimin, berapa banyak orang yang tahajud malam, qaim qiyamul lail malam. Hazzuhu, dia cuman dapat min qiyamihi sahar, begadang, tak tidur malam. Itulah cuman dapat dia. Di mana hadis ini? Hadis ini ada dalam Sunan Nasai. Di mana lagi? Imam Al-Baihaqi. Imam Nasai apa nama kitabnya? Sunan Nasai. Imam Al-Baihaqi apa nama kitabnya? As-Sunan Al-Kubra. Di mana lagi? Wa akhrajahu Tabrani. 3. Sunan Nasai, Sunan Kubra Baihaqi, dan Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani. Ustadz kalau mengajar hadis nggak usahlah sebut-sebutkan nama kitab itu, tak ingat kami. Nggak usah diingat. Ibu cukup mengingat berapa harga minyak, berapa harga gas, berapa. Yang ini nggak usah diingat. Yang nggak bisa diingat tak usah diingat. Nanti pecah pembuluh darah, pam gitu. Memang kalau belajar hadis begitu. Sahabat Nabi yang meriwayatkannya siapa? Bunyi matannya apa? Hadisnya dalam kitab apa? Statusnya sahih apa tak sahih? Itu kalau belajar hadis. Sahabat Nabi yang meriwayatkannya siapa? Abu Hurairah. Ada dalam kitab apa? Sunan Tirmidzi. Statusnya sahih apa tak sahih? Sahih. Memang begitu kalau belajar hadis. Makanya kalau ada ustadz nanti menyampaikan hadis, tanya dia. Pak Ustadz, boleh nanya? Ini dalam kitab apa? Jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya. Gak percaya kalian sama saya rupanya. Rupanya dia tak tahu, jadi dia mengamuk. Sanatnya la ba'sa bih, bisa diterima. Sanat itu apa pula Pak Ustadz? Nanti kita pengajiannya di masjid. Kata siapa? Kata ustazah. Ustazah ini dapat dari siapa? Dari Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah dapat dari siapa? Dari Ustadz Somad. Rentetan silsilah ini namanya sanad. Tapi khitan Pak Ustadz, sunat. Ini sanad. Silsilah ini namanya sanad. Dari sini namanya sanad.
isi hadis itu namanya matan. Isi hadis itu namanya matan. Kita lanjutkan 349. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kenapa dari tadi Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah? Dia yang berjalan sama Nabi. Kemana Nabi dia ikut Abu Hurairah. Rumah dia di mana? Di belakang Masjid Nabawi. Di teras dia tinggal. Asal nampaknya Nabi keluar, ikut dia. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 5.000. Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Man qama lailatal qadri, siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, habis maghrib, isya berjamaah, tarawih, witir, tadarus, tidur, bangun, tahajud, zikir, baca Quran, salamun hiya hatta matala'il, sampai terbit fajar. Terbit fajar itu maksudnya Pak Ustaz? Azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terbit fajar. Siapa yang bangun malam Lailatul Qadar, imanan karena iman, wahtisaban karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, semua dosa-dosanya diampunkan Allah. Mudah-mudahan kita, semua dosa kita diampunkan Allah. Dosa kepada Allah sudah, tapi dosa kepada manusia, saya selama setahun mengajar ibu setiap sebulan sekali, maka saya minta maaf. Maukah ibu semua memaafkan silap salah saya? Udah selesai. Jangan kita angku sombong tak mau minta maaf. Itulah kenapa Idul Fitri banyak orang minta THR. Itulah kenapa Idul Fitri banyak orang minta maaf. Kenapa? Karena di Ramadan sudah bersih kepada Allah, kepada tetangga, kepada jamaah minta maaf. Bisa dosa kepada tetangga hapus dengan tahajud? Bisa. Bisa dosa kepada kawan hapus dengan umroh mengadu di pintu Ka'bah? Mesti minta maaf. Gimana cara minta maaf Pak Ustadz? Maafkan aku. Berat aku ngomong Pak Ustadz. Kirim WA. Maafkan aku ya. Tak diangkat memang tak ditelepon. Orang WA kok. Ditelepon tak diangkat di WA. Yang penting kita sudah minta maaf. Masalah dia maaf memaafkan bukan urusan kita. Dosanya. Aku minta maaf sama kau atas dosa-dosaku. Dah cukup. Gak perlu disebut kemarin ku ajak laki kau nonton. Oh ya tunggu sebentar ya, aku ke dapur ya, kata dia. Membawa parang panjang. Pancung cocoknya kepala kau, kata dia. Gak usah disebutkan. Tapi kalau terkait dengan benda, rantang belum balik udah 3 tahun, mangkok pecah, sebutkan. Kemarin mangkok kau tuh pecah. Pergi aku ke pasar bawah, dapatku ya inilah gantinya. Perasaanku besar kemarin mangkoknya. Kenapa kau ganti kecil? Efisiensi. Begitu ceritanya. Bismillah. Minum teh ini apa hukumnya? Mubah. Boleh. Minum teh hukumnya boleh, mubah, nggak masalah. Tapi kalau gara-gara saya minum teh orang sakit hati, enak kali teh Ustaz. Tahu saya orang sakit hati, mana saya tahu? Aku Pak Ustaz sakit kali hatiku nengok tetanggaku ini.
Kenapa kau sakit hati? Motornya baru, Pak Ustaz. Aku sakit kali, tetanggaku ini Pak Ustaz nengok dia sakit kali. Kenapa? Pas hari raya kemarin Pak Ustaz cincinnya nunjuknya pun khotib di mana gitu. Sakit kali hatiku Pak Ustaz. Makanya jangan berlebihan. Semua yang berlebihan, jangan foto anak kita, bini kita, rumah kita, karena tak semua orang ikut senang menengok kesenangan. Tak semua orang senang menengok kesenangan kita. Tapi Ustadz kami tengok update status juga. Bukan saya, admin. Boleh. Tapi kalau mau masukkan foto ibu beramai-ramai. Ambil dari depan ini ramai-ramai. Jangan ibu sendiri. Kalau ibu sendiri, bayangkan ada kawan ibu SMP dulu yang ternyata mengikuti ibu. Menyimpan foto ibu. Dan ibu tak tahu. Jangan foto sendirian, rame-rame. Disimpannya foto ibu, kawan SMP dulu. Tiap hari ditengoknya. Ditulisnya di situ. Cinta tak mesti memiliki. Tiba-tiba dikirimnya ibu message. Ambola punya anak. Barana ampe dan nanti jual. Waspadalah. Karena tidak semua orang baik. Banyak orang sakit jiwa sekarang. Hati-hati. Jangan posting foto sendirian. Mungkin niat ibu tidak jahat. Tapi orang lain jahat. Banyak orang kerasukan setan sekarang. Hati-hati. Mudah-mudahan dengan mengaji ini Allah menjaga ibu semua. Bapak juga dijaga orang. Supaya tak dilarikan pelakor.